Halo, bertemu kembali dengan saya, Hobobsel Collection, pengoleksi HP Legend yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah handphone yang bermerek Samsung Galaxy Z GT B5 330. Handphone ini merupakan salah satu produk terbaru dari Samsung yang diluncurkan pada akhir tahun 2012 di Indonesia. Samsung ini juga meluncurkan ponsel ini di beberapa kawasan seperti Eropa, Amerika, Timur Tengah, Tiongkok, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Handphone Samsung Galaxy Z GT B5 330. Sesuai dengan namanya, ponsel ini ditunjukkan bagi pengguna yang aktif di dunia jejaring sosial yang memang memerlukan kemudahan dalam mengetik untuk update status atau chatting. Samsung Galaxy Z GT B5 330 terlahir dengan desain touchpad. Ponsel yang menggunakan dua tampilan yaitu perpaduan antara layar sentuh dengan keypad konvensional QWERTY di bagian depan. Samsung Galaxy Z sendiri mempunyai dimensi fisik yaitu 118,9 x 59,3 x 11,7 mm dengan berat 112 gram. Handphone Android yang mengusung layar TFT kapasitif touchscreen dengan ukuran 3 inch ini didukung oleh sistem operasi Android 4, yaitu Android Ice Cream Sandwich Plus dengan kombinasi layar sentuh 3.0 dan keypad QWERTY. Selain keypad QWERTY, terdapat 3 sensitif touch key yang berada di bawah layar untuk menuju menu, pengaturan, dan home. Ponsel ini pun dilengkapi tombol-tombol pembantu yang cukup banyak seperti tombol langsung ke chat on, tombol kustomisasi, dan tombol history web. Untuk tombol volume berada di sisi kiri dan untuk tombol daya berada di sisi kanan. Handphone ini memiliki beberapa fitur, diantaranya yaitu memiliki layar 3 inch dan interface. Samsung Galaxy Z GT B5 330 ini memiliki bentang layar 3 inch dengan resolusi 1240 x 1320 pixel Super AMOLED dengan kedalaman warna hingga mencapai 16 juta warna. Layar Samsung Galaxy Z dilindungi oleh Corning Gorilla Glass. Efek kehidupan alami melalui wallpaper dan ringtone-nya yang dimiliki Samsung Galaxy V juga dimasukkan ke dalam ponsel ini. Antar muka pun dihiasi sedikit efek 3D pada ikon-ikonnya. Selain itu, kolom aplikasi favorit dapat dengan bebas dikustomisasi dan ukuran widget yang dapat diubah-ubah menjadi beberapa kelebihan touch switch. Touch switch yang dimiliki ponsel ini tidak berbeda dengan yang dimiliki oleh Samsung Galaxy S. Menjalankan aplikasi kamera atau melihat isi panel notifikasi dapat langsung dari layar bermodus lock screen. Yang kedua ada phone chat. Sejak September 2011 di 120 negara dengan 62 bahasa tersedia, Samsung meluncurkan layanan chat yang bersifat cross-platform, yakni Samsung Chat On. Samsung Chat On merupakan messaging service yang bersifat cross-platform, yang berarti layanan chat ini bisa digunakan baik di Samsung pada OS, Android OS, iOS, hingga BlackBerry. Selain itu, Chat On memiliki keunggulan lain seperti aplikasi Chat On yang dapat digunakan di komputer seperti Yahoo, Messenger, dan WhatsApp. Melalui Chat On ini, pengguna dapat chat dengan seseorang, grup chat, messaging chat, berbagi gambar, video, pesan suara, kontak,
dan lain sebagainya. Chat On dapat diunduh melalui Android Market. Setelah diunduh lalu dilakukan instalasi, buka Chat On melalui menu. Setelah itu akan tampil notifikasi adisional charges apabila pengguna menggunakan akses mobile network. Tekan OK untuk memasukkan halaman registrasi kode. Masukkan nomor ponsel. Pengguna akan dikirimi verification kode 4-5 digit melalui SMS. Chat On akan langsung mengidentifikasi dari buku telepon. Selain itu, Chat On dapat mengirimkan pesan animasi dengan memilih animation message. Pesan animasi juga dilengkapi dengan suara sesuai pilihan pengguna. Obrolan dalam Chat On dapat dimulai dengan memilih budi dalam daftar kontak. Gambar, video, atau musik dalam percakapan akan disimpan dalam trunk untuk dapat dilihat kembali oleh pengguna. Untuk hardware-nya, Samsung memberikan Galaxy Chat dengan prosesor Broadcom BCM 21654 single core 850 MHz dan RAM 444,6 MB. Bedanya jika di generasi awal Samsung menggunakan prosesor buatan Nvidia yang hanya diberi dengan single channel memory control. Sedangkan pada seri ini Samsung memilih untuk menggunakan prosesor ARW V7 prosesor atau VFP V3 Neon. Sedangkan untuk kenyamanan oleh grafis, Samsung Galaxy Chat mengandalkan video core 4HW yang dikembangkan oleh Broadcom. Video core 4 meningkatkan dukungan untuk 1080p encode dan decode, bersama dengan resolusi kamera yang lebih tinggi dan grafis lebih cepat 2 dimensi dan 3 dimensi. Dari sisi kinerja terbukti lebih baik dan tidak lag saat digunakan. Proses ulir halaman dan proses memuat halaman berjalan dengan lancar. Samsung Galaxy ini menjadi cukup memberi tawaran yang menarik perhatian karena adanya OS Android 4.0 Ice Cream Sandwich yang telah melakukan perubahan yang cukup signifikan terletak pada tampilan browser. Browser ini mampu membuka hingga 16 tab. Tampilannya pun tidak berbentuk horizontal pada umumnya, tapi berbentuk vertikal dan bertumpuk. Selain itu, untuk mengubah tampilan website dari tampilan mobile ke website versi desktop, caranya hanya dengan memilih option full screen. Pengguna akan mendapatkan tampilan website versi desktop. Untuk audionya, tampilan memutar musik Samsung Galaxy Chat tidak berbeda jauh dengan seri Galaxy lainnya. Visual album art mendominasi layar. Di bagian bawahnya terdapat panel audio, durasi, shuffle, dan new track. Pada bagian atasnya memuat judul lagu dan artis, nama album, dan nomor urutan track di playlist. Kualitas semburan audionya sangat kuat dan tidak pecah, seperti misalnya Sound Alif untuk mengatur ritme musik yang dimainkan. Untuk kamera dan videonya, Samsung Galaxy Chat mengandalkan single kamera dengan besaran resolusi yaitu 2 megapiksel tanpa adanya LED flash. Samsung Galaxy Chat mampu mengabadikan gambar indoor dengan kualitas yang detail dan tajam. Sama halnya saat melakukan penjepretan di luar ruangan, hasil foto bright dan detail. Untuk memaksimalkan hasil jepretan, terdapat beragam pengaturan kamera di dalamnya. Antara lain ada scanner mode, EV, timer, efek, dan shooting mode. Namun, tentu saja jika dibandingkan dengan ponsel low and mild Samsung lain, seperti Samsung Galaxy Mini atau Samsung Galaxy Young, kualitas kamera handphone ini masih kalah.
Untuk merekam, alihkan fungsi kamera sebagai perekam gambar bergerak dengan resolusi VGA dengan speed hanya 25 fps. Hasil perekaman cukup tajam dan tidak patah-patah. Untuk internet dan koneksinya, Samsung Galaxy Chat memberikan kepuasan dalam menjelajah web karena layar yang lebar serta browser yang dapat digunakan pula untuk melihat halaman versi desktop. Browser bawaan Samsung Galaxy telah mendukung 16 buah tab serta dapat menampilkan konten flash. Proses membuka halaman menggunakan jalur Wi-Fi berlangsung dengan cepat dan mulus. Saat membuka halaman web yang bermuatan video seperti YouTube, gambar dapat ditampilkan secara full screen dengan kualitas HD dan auto rotasi. Sementara untuk transfer data dapat menggunakan kabel micro USB untuk menghubungkan ke PC. Untuk kelebihan dari handphone Samsung Galaxy Chat GT B3350 ini, Samsung Galaxy Chat menggunakan dua tampilan yaitu tombol layar sentuh dan keypad QWERTY sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan pengetikan. Dilengkapi juga dengan OS Android 4 Ice Cream Sandwich. Selain itu, Samsung Galaxy Chat terletak pada koneksi jaringan HSDPA yang cepat untuk menjelajah dunia maya. Keypad QWERTY yang nyaman dan tidak digunakan untuk mengetik dan dapat digunakan untuk mengetik dengan cepat. Sangat cocok untuk Messenger, disertai dengan bobot ringan, dengan harga terjangkau dan dapat diupdate ke Jelly Bean. Untuk kekurangannya, handphone ini tidak dapat tombol shutter kamera, prosesor 850 MHz dan RAM 512 MB dianggap kurang dalam menjalankan sistem operasi Android Ice Cream Sandwich yang cukup berat. Tapi pada Galaxy Chat kinerjanya hanya akan mengalami beberapa lag saja. Kamera yang dibekalkan juga tak dilengkapi LED flash ataupun autofocus. Jadi kamera Samsung Galaxy Chat adalah kamera yang terbilang standar serta kapasitas baterai kecil. Juga pada densitas kerapatan pixel yang sangat rendah di resolusi QVGA. Cukup sekian review handphone Samsung Galaxy Chat GT B3350. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang lebih cepat dan dapat menampilkan video-video HP Legend lainnya. Terima kasih.